Jadi kita pernah nyobain Brio turbonya Omobi ya. Nah sekarang kita nyobain Brio turbo lagi, tapi Brio turbo ini beda. Karena kalau Brio yang ini tujuannya bukan cuma sekedar menaikkan performance saja, tapi membuat mesin modifikasi turbo, tapi dipakainya senyaman mungkin, seoriginal mungkin, sehingga orang tuh pas naik mobil ini itu menyangka bahwa ini adalah turbo yang dipasangkan dari pabrikan. Nah seperti apa mobil ini? Saksikan terus di video ini. Ngomong-ngomong soal originalitas ya, kalian kebayang nggak kalau mobil udah bilang, mobil gue pakai turbo, ya kan? Udah dimodifikasi mesinnya. Pasti pas starter mobil, udah membayangkan suara yang menggelegar kan? Tapi dengar suara mobil ini. Gak ada suara aja, ori banget. Digas pun juga suaranya ori. Cuma ada suara ces-ces sedikit aja. Ketika kita buka mesinnya, ini juga rapi banget kayak orisinal. Paling yang bikin nggak kayak orisinal itu ini nih. Dia pakai open air filter. Sisanya kalau dia pakai box filter biasa, ini lihat pipingnya tuh kayak pabrikan, nggak ada las-lasannya gitu. Itu rapi banget. Jadi memang Engine Plus ini ngebuat turbo di mesin L12 ini itu yang bener-bener kayak mobil dari pabrik. Nggak cuma penampilannya, tapi juga rasa berkendaranya. Nanti kita akan coba mobil ini pas lagi berkendara. Nah, terus kalau misalkan kita mau upgrade, berapa biayanya? Nah, Engine Plus tuh bikin paket 55 juta untuk turbo kitnya, namanya Craftsman Kit. Kalau ditanya, berapa kenaikan tenaganya? Kenaikan tenaganya hampir 100%, 85%. Jadi udah dites dengan dyno, mulai dari standarnya, tapi dynonya tuh on hub ya. Wheelnya dicopot, hubnya ditempel mesin dynonya, habis itu di running mesinnya. Ketika standar dan setelah jadi itu naiknya 85%, dari 70-an HP jadi 110-an sekian, hampir 120 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misalkan kita translate ke engine crank, bawaan pabrik kan 90 HP on crank. Kalau dari 90 HP naik sampai dengan 85%, maka bisa diklaim mobilnya naiknya sekarang jadi 166 horsepower. Luar biasa kan? Dari 90 jadi 166. Gila, tinggi banget. Terus kalau ditanya 55 juta kita dapat apa aja? Yang pertama tentu saja turbonya ya. Turbo juga bukan turbo kaleng-kaleng, dia pakai Garrett GT series. Kemudian pipingnya itu dari E+, produk dari Engine Plus. Dan gue suka banget sama pipingnya, rapi banget ya. Lihat deh, ini pipingnya rapi banget. Dan ini bahannya aluminium, bukan bahan plastik. Biasanya kalau turbo dari bawaan pabrik itu dia plastik. Dan biasanya kalau pakai plastik, nanti lama-kelamaan dia getas terus pecah. Bayangin mobil pakai turbo, lagi bawa jalan terus pipingnya pecah. Itu biasa terjadi di mobil-mobil Eropa biasanya. Ya, nama juga umur ya, nama juga plastik. Nah, ini kalau aluminium gini, ini kemungkinan untuk pecah kecil sekali. Dan lihat dong, dia juga karet-karet sambungannya ini juga rapi banget. Jadi pas gue lihat ini tuh kayak, ih gila ini bagus banget kayak bawaan pabrikan. Nah, terus blow off sama wastegate-nya dia pakai turbo smart, termasuk juga gauge-nya di situ. Buat boost meternya dia pakai turbo smart. Nah terus untuk intercoolernya dia pakai Craftsman Kit juga. Jadi kitnya ini namanya Craftsman Kit. Nah ini intercoolernya juga udah dihitung. Jadi waktu keadaan panas ini udara yang masuk itu sekitar 45 derajat Celcius. Kalau keadaan dingin sekitar 40 derajat Celcius. Nah tadi kan Craftsman Kitnya itu 55 juta rupiah. Nah 20 juta itu buat pasang dan beli ECU. ECU-nya pakai Fuel Tech atau pakai Max ECU. Itu harga 11-16 jutaan. Terus yang kedua kita mesti beli injektor juga. Nah, itu mereknya Dutch Works. Nah, injektornya itu juga perlu ganti. Kenapa? Karena injektor dari mobil ini, itu bawaannya nggak ngangkat. Nah, kalau udah pakai turbo, karena dia lebih cepat kan naiknya kan. Nah, itu dia butuh injektor yang punya flow bahan bakar itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang standar. Dan itu juga pula sebabnya kenapa mobil turbo itu biasanya lebih boros. Walaupun mesin-mesin sekarang kan downsizing ya kan? 1500 cc, malah 1000 cc turbo, 3 silinder. Tapi ketika dites gitu ya sama media atau dites sama pabrikan, itu biasanya mesin yang downsizing itu dia lebih irit dibandingkan dengan mobil yang natural aspirated dengan cc yang standar gitu. Misalkan 1500 cc turbo sama 1000 cc turbo
Secara pengetesan, biasanya lebih irit yang 1000 cc turbo karena displacement-nya lebih kecil, ya kan, apalagi cuma 3 silinder. Tapi in real life biasanya lebih boros yang 1000 cc turbo. Kenapa? Karena ketika sama-sama di RPM tinggi, misalkan sama-sama di RPM 5000 atau 6000, dia bisa mengeluarkan debit bahan bakar lebih banyak dibandingkan dengan injektor yang standar gitu. Makanya kalau kita bawanya ngebut-kebutan gitu ya, bawa hariannya agak high revving, mesin turbo bisa lebih boros dibandingkan dengan mesin NA yang cc-nya lebih gede. Oke, yuk kita udah bahas mesinnya. Oh ya, dan kabar baiknya adalah, nah mungkin teman-teman nanya garansinya gitu kan, apakah dengan seperti ini menghanguskan garansi mobil? Ya pasti menghanguskan garansi mobil, tapi tenang aja, ini bisa distandarin lagi ke normal tanpa meninggalkan jejak gitu. Biasanya kan kalau udah dirombak-rombak gini kan, mau dinormalin lagi kita mesti rombak lagi ya biar jadi normal. Kalau ini nggak, tinggal dicopot, pasang yang lama, udah beres. Terus bilang aja sama garansinya, nggak, aman kok, ini standar dari awal gitu. Dan mobil ini udah jalan 12.000 km. Jadi memang mobil ini apa ya, kalau menurut gue sih aman ya, soalnya busnya juga kecil kok, cuma 0,5 bar. Oke, ini sebelum kita lanjut ya, tadi kelupaan ngasih tahu, bus dari turbo mobil ini itu 0,5 bar. Nggak begitu gede, tapi cukup. Dan dia harus pakai Pertamax turbo. Tapi tenang aja, ada switch buat dia ganti ke Pertamax biasa. Soalnya ya tambah turbo, pasti otomatis kompresinya naik, bahan bakarnya juga harus pakai yang lebih tinggi. Ini juga turbo kitnya ini bisa dipakai buat L15, tapi pipingnya mesti ganti. Karena ini pipingnya udah dibikin khusus buat L12, bukan L15. Kalau nggak salah L15 tuh ada bedanya sedikit, dan sekarang baru tersedia untuk transmisi manual. Transmisi otomatis belum ada. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita starter ya, ini rasanya kayak mobil standar pada umumnya, standar ting-ting, nggak ada perbedaannya malah ya. Getaran mesinnya, suara mesinnya sama persis kayak mobil standar, nggak ada bedanya. Termasuk juga perintilan di dashboard ya, bedanya cuma satu nih yang kelihatan di sini nih. Di sini ada gauge ya. Ini buat boost meternya. Nah, kalau kita gas, naik terus sampai 0,5. Jadi si ECU-nya ini itu bisa disetting pakai launch control. Nah, cara ngalahinnya tadi kita gas terus, nanti dia bisa naik terus sampai 0,5, habis itu udah ready to launch. Nah, cuman buat dapetin 0 ke 100 pakai mobil ini itu agak sedikit tricky karena dia kan bannya standar ya. Ban standarnya itu dia kebanyakan spin. Jadi buat dapetin launch yang enak itu agak susah. Harusnya emang diganti sih kayaknya ya. Nah, terus nih ada switch buat kalian yang terpaksa banget nih lagi keluar kota misalkan, susah nyari Pertamax turbo gitu kan. Nah, ada switch buat kalau kita mau isi Pertamax doang di sini. Nah, ini ECU-nya tuh di sini naruhnya nih. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ganti pakai Pertamax biasa, tinggal di switch-nya pindah ke off. Cuma itu doang. Jadi kalau misalkan kalian niat banget gitu ya, pengen dibikin rapi, bisa sebenarnya, nggak perlu ditaruh sini gitu. Oke, sekarang kita mau coba jalan aja. Kita coba pelan-pelan dulu ya. Sebenarnya gue udah nyobain mobil ini sih waktu gue ke Engine Plus kemarin buat konten KDRT ya. Ini kita gas gini ya. Tuh. Ya udah, ini nggak ada bedanya. Kita lepas gas. Tuh. Dia meluncur kayak mobil biasa gitu, nggak ngaku gitu ya. Kayak Brio turbo nyawa mobil itu kan, ngaku-ngaku gitu kan. Ini sih nggak, santai aja. Jadi sebenarnya kita lagi di Edut Town, kita lagi latihan drifting. Hari ini latihan drifting bang si Edut. Edut ini drifter umurnya baru 10 tahun. Gila, gue dulu umur 10 tahun. Lu dulu umur 10 tahun kelas 5 masih ngapain, Sen? Main sepeda ya kan? Dia main drifting. Coba kita panggil Edut. Dut. Sini yuk. Gak apa-apa lah, gue ajak sekali-kali bikin video. Apa ya? Kemana, Ridwan? Kita mau ngetes mobil. Oh. Ini Brio dikasih turbo. Oke. Kamu bisa nyetir dari umur berapa? Umur 9. 9 tahun ya. Intermezzo aja nih. Kita sambil jalan-jalan. Ini Brio diturboin. Tenaganya naik sampai 85%. Hampir 2 kali lipat. For information, ini kaki-kaki masih standar. Shock breaker masih standar. Semuanya standar. Jadi yang diubah itu bener-bener cuma mesinnya diturboin doang. Udah tok. Termasuk bannya juga masih standar. Nggak ada ubahnya gitu. Kita ganti gigi di RPM 2000 tadi ya. RPM 3000 gas dikit, ada suara sedikit ya. Oke, gas lagi ya kan. Normal-normal aja gitu loh. Nggak kelihatan kayak mobil modifan. Dan kita lepas gas juga nggak cus gitu loh. Nggak bikin mabuk. Ini nggak mabuk kan ya?
Oke. Kau bisa bawa mobil ini nggak? Belum. Belum pernah? Nggak, tapi kalau bawa mobil manual pada umumnya bisa ya? Bisa ya? Gila, 10 tahun udah nyetir. Tapi nggak boleh jalan raya ya? Khusus buat drifting ya? Banyak orang bisa nyetir tapi nggak bisa drifting, dia kebalik. Bisa drifting tapi nggak bisa nyetir. Nyetir bisa, maksudnya nggak bisa nyetir jalan raya. Jadi ini gue ngerasa pas lagi jalan kayak mesin turbo bawaan pabrik. Sekarang kecepatan let's say 30. Kita gas. Oke, 3000, 4000. Wah, 4500 langsung jambak. Widih. Mantap. Enak ya? Larinya tuh smooth gitu. Nggak meledak-ledak gitu gimana gitu. Enak banget. Kayak mobil bawaan standar cuma kenceng. Ini Brio terkenceng yang pernah gue coba sih. Sama Brio turbonya Omobi kencengan ini. Dan perlu diingat, mobil ini tenaganya masih bisa lebih gede lagi. Kenapa? Karena knalpot, kolongnya semua masih standar. Jadi kebayang kalau misalkan kita porting polish, kita ganti downpipe gitu ya, ini pasti akan lebih kencang lagi. Tapi ini dibikin ya rasanya kayak standar gitu. Nanti mintain Bapak ya beliin ini ya. Ya, kalau dihitung-hitung nih ya, Brio turbo, Brio manual tanpa RS itu barunya 151 juta. Sekarang kita coba start ya. Oke, gigi 1, setengah kopling, kita angkat rem tangan, kita gas, tunggu naik dikit-dikit. Udah sampai dia nggak naik lagi, kita lepas. Itu startnya jelek sih. Kenapa? Gue bilang jelek karena bannya dia nggak start. Jadi emang gripnya kurang. Jadi kalau kalian beli mobil terus pakai paket Spark Turbo, wajib banget ganti ban. Karena ini nol CP-nya pasti nggak valid. Nah, kemarin udah dicoba tuh. Waktu Sentul Drag Fest kemarin, mobil ini sempat turun dan dapetin waktu 16,1 detik untuk 402 meter. Kalau Brio turbonya Omobi kemarin itu dapetnya 9,7 berapa sen? 9,7 yang sebelumnya? Iya, 9,7 detik, ya kan? Dengan catatan itu bannya udah ganti. Iya. Ya, ini kalau dia bannya bukan bawaan pabrik, yang gripnya bagus ya. Karena ban bawaan pabrik ya pasti kalau bukan mobil performance nggak dikasih ban yang gripnya bagus, gue yakin ini bisa lebih kenceng karena terasa performance-nya cuma yang tadi itu bannya aja, jadi kebanyakan spinning. Tadi spinnya sih kepanjangan kalau menurut gue. Ya itulah, jadi memang kalau mobil kita mau modifikasi itu jangan cuma mesinnya doang, kaki-kakinya juga. Karena kalau misalkan mesinnya kenceng, kaki-kakinya nggak mumpuni ya sama aja bohong. Powernya nggak bisa terdeliver dengan baik. Kamu punya temen yang umur 10 tahun ngedrift juga nggak? Nggak punya. Temen yang umurnya 13. Ada yang umur 13 ya? Oh, oke. Baru belajar tandem. Oh, udah bisa tandem? Lagi belajar. Iya, dan dia ini jago loh, maksudnya. Gue tadi cobain mobilnya Edut ya. Itu kalau kita turun sampai 5000 RPM kurang, digas lagi langsung nggak ada ya? Kalau aku sih masih ada. Masih ada dikit ya. Cuma kita tuh harus jagain si RPM-nya di atas 5000 RPM. Kenapa? Karena mobil Edut ini dia cuma pakai 320i, bukan 323, jadi 2000 cc, 6 silinder. Dan mesinnya itu standar ting-ting. Jadi tenaganya so-so lah. Makanya harus dipantengin di 5000 ke atas. Kalau turun dari 5000, digas lagi udah nggak ada tenaganya. Susah banget gue drifting pakai mobil dia. Kalau pakai mobil aku pasti lebih gampang, karena tenaganya lebih gede. Cuman kursinya nggak nyampe. Kursinya nggak nyampe. Ya balik. Tuh. Enak banget tuh, ganti gigi 2 bunyi langsung. Wah. Enak. Ya daripada beli Brio RS ya. Beli Brio manual 151 juta tambah turbo kit 75 juta, 226 juta. Lebih mahal 20 juta dibandingkan dengan Brio RS CVT. Mungkin nih buat teman-teman yang oke, di rumah udah banyak mobil-mobil bagus gitu ya. Tapi kalau mau dipakai ngebut-ngebut kan sayang ya. Nah, kalau ini kan dipakai ngebut nggak sayang. Nah, kurang lebih kayak gitu deh. Ya. Tadi kita udah nurunin si Edut. Sekarang kita mau coba performance-nya pakai dragi ya. Oke, kita taruh sini dulu aja. Pokoknya ada plat besi, dia bisa langsung nempel. Dia kalau jalan 40 ya, di sini 36 km per jam di draginya ini. Memang ada deviasi antara speed di speedometer sama speed di GPS.
Oke, ya. Sekarang kita coba. Dia ada launch controlnya yang gue bilang tadi. Jadi sekarang kita setengah kopling dulu, ya kan? Maju dikit, tarik rem tangan. Terus kita gas sampai 0,5. Oke, udah ready? Lepas. Gile udah 140. Kenceng banget. Ya, ini harus bisa lebih kenceng lagi nih, pasti lebih kenceng lagi. Tapi sayang ya. Nih 9,61 verified. Nih ya, pas depannya nih kita kelihatan banget nih. Kita coba lagi versi yang lebih kencang. Nggak mungkin sih, nggak mungkin lebih kencang sih. Gila, ini kita nyepin ban banyak banget aja 9,61 loh. Lebih kencang 0,1 detik dibandingkan punya Omobi. Tapi Omobi waktu kita start itu nggak ada nyepin-nyepin yang terlalu parah kayak gini. Coba lu ngambil dari luar deh, Sen. Lihat spin-spinannya. Di samping situ ya? Oke, ini Sena mau lihat dari luar biar dia ngeliatin seberapa banyak spin-spinannya. Dan tadi AC-nya belum gua matiin, lupa, sorry. Kita pakai fan aja. Oke, sekarang kita coba lagi. Ya kan, setengah kopling dulu. Angkat rem tangan, kita gas, tunggu turbonya naik. Oke, udah, lepas. Turbonya naik dulu. Lepas. Ini yang tadi yang pas lu turun nih. 8,82. Terus gue nyoba sekali lagi di sana, dapat berapa? 8,57. Brio di bawah 9 detik. Dan bayangin ya, ini masih bisa dikencengin lagi dengan dua hal. Pertama, ganti ban. Yang kedua, ini belum ganti exhaust loh. Belum pakai cat delete, belum ganti muffler dan lain-lain. Artinya ini bisa 7 detikan nih dengan 0,5 bar turbonya. Gokil. Gokil, gokil, gokil. Mantap. Gila. Hebat, hebat. 8,5 dengan wheel spin yang sebanyak itu. Kenceng, kenceng nih mobil. Gokil. Nah, kita balik ah. Sepanjang gua nyobain mobil dengan turbo modifikasi, bukan turbo bawaan pabrik, ini adalah mobil turbo terbaik sih menurut gua. Karena bukan cuma kenceng, tapi enak dipakai harian, halus, dan apa ya? Kok gue jadi pengen gitu ya? Asik sih mobilnya sih. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridwan Hanif. Kalau misalkan kalian ada pengen tanya soal turbo di mobil ini, bisa komen di bawah. Ya, siapa tahu dari Engine Plus dia mantau. Ya, tinggal kalian komen nanti mereka akan balesin. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye.